Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram. Hadis ke 709. Bai'ut ta'am hatta yaktalah. Jual beli makanan sebelum ditimbang. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ishtara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, jangan menjualnya, hatta yaktalahu, sebelum ditakar. Kalau menggunakan takaran, ya kan? Jadi kalau takaran itu ada dua macam, ada yang wadah, volume, ada yang berat. Ya, satuannya. Ya, jadi harus ada kesepakatan, seperti kulit tangkil itu. Itu kiloan apa? Takaran. Nah, itu harus sepakat, apa muncung apa enggak. Ya kan? Kalau bakso mangkok. Tapi berapa biji itu? Kadang-kadang nggak semangkok aja gitu kan. Tapi isinya nggak disebut. Enggak, kan kita nggak tahu semangkok itu berapa. Semangkok aja. Walaupun satu biji ya semangkok aja. Nah, itu ada kejelasan, harus ada kejelasan. Jadi nggak ada salahnya kita nanya berapa isinya. Bukan pelit kita, harus jadi ada kesukarelaan. Jangan sampai ya kok dikit amat, jangan sampai begitu. Jadi kita sudah tahu kan, kalau udah dituangkan, kalau ngomong begitu kan masa ditaruh lagi. Itu jadi sudah ada kesepakatan. Ini yang sering terjadi di lapangan. Dan kita kadang-kadang nggak enak nanya-nanya. Ya, kalau menurut di sini begitu, jangan ada transaksi sebelum ditakar. Kalau pakai takaran, kalau timbangan ya ditimbang beratnya berapa. Apa kesimpulan dari hadis ini? Fil maudhu ahaditsun katsirah. Tentang subjek tema ini itu hadisnya banyak. Wa idatu ahadits wa riwayatun inda Muslim fi nahyani bai'il mabi' hatta yaqbidahul bai'. Dalam Muslim disebutkan larangan berjual beli sebelum yang menjual itu menguasai benda itu. Jadi benda yang dijual ini harus dikuasai oleh penjual. Ya, harus ada di tangan dia.
Nah kebanyakan ini nggak di tangan dia, jadi oper-oper aja. Itu yang kita perlu hati-hati. Contohnya kita online, apa Anda tahu barang yang Anda pesan itu milik penjualnya? Tahu persis nggak? Nah begitu kita transfer, nggak dikirim-kirim. Nggak taunya dia nggak pasti. Ya, yang di tangan dia ini masih ada apa enggak? Karena dia bukan pemilik barang. Ya, kebanyakan online tuh begitu. Tapi nggak semua. Jadi kita harus hati-hati. Caranya mungkin kita bisa lihat track recordnya. Sebelum kita beli kita tanya dulu ada nggak stok. Jadi kalau online itu kan kita gambarannya nggak seperti di depan ya. Karena dulu kan jual beli itu kan berhadapan-hadapan. Kalau sekarang kan antara penjual dan beli karena Anda nggak ketemu. Kalau online kan nggak ketemu. Jadi benda yang dijual itu sesuai tidak dengan pesanan. Takutnya di situ ada unsur goror. Yang dirugikan selalu konsumen. Walaupun dia mengatakan nanti kalau nggak cocok balik lagi, tapi kan ongkos kirimnya kita yang bayar. Ongkos ngembaliinnya. Ya, jazakallah. Ongkos balikin benda itu kan kita yang nanggung, bukan dia. Ya, itu dari kita tetap dirugikan. Jadi jual beli online ini harus hati-hati, terutama yang berkaitan dengan ukuran, size-nya. Yang dipesan L, contohnya datangnya double L. Kan susah itu, akhirnya kita ngecilin sendiri, bayar lagi. Itu nggak sesuai. Ya, kadang-kadang benda yang dipamerkan karena permainan kamera kelihatannya gede, begitu datang kecil. Atau kecil menjadi gede itu. Nah ini Islam datang menyampaikan itu jangan sampai ada kekecewaan dari salah satu pihak. Karena unsur dari jual beli ya masuk kategori muamalah itu antarodin, saling ridho. La yasiu bai'ul babi qabla dhabtihi, qabla qabtihi. Tidak sah menjual benda sebelum benda itu dikuasai oleh penjualnya. Ya, jadi kalau saya jual ini, saya tahu persis ini. Saya punya di gudang, punya. Ya jangan sampai saya nggak tahu masih ada nggak ya. Jadi yang penting anu aja, saya jual aja. Nanti setelah dia transfer baru saya nyari. Kebanyakan begitu orang jual tuh di online itu. Pokoknya anu aja dia, cocok baru saya nyari. Nyari nggak taunya beda dikit, kirim aja. Dikirim aja sama dia. Nah begitu, waduh kok beda sih ya. Nah ini ya, kita itu namanya tidak jujur. Ya kalau benda itu sudah tidak ada fungsinya, maka harganya kiloan. Ya, itulah kita ingat kepada surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kesannya ayat ini mengarahkan kepada pemahaman Allah butuh kita. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Seakan-akan Allah butuh diibadati. Padahal kan Allah ghaniyun anil alamin. Nah, di mana letak anunya? Penafsirannya supaya enggak terlihat bentrok. Ayat ini bukan menjelaskan Allah butuh ibadah, bukan. Allah ingin menjelaskan fungsi manusia, fungsinya. Contohnya Anda punya HP, ya, fungsinya apa? Alat komunikasi, ya kan? Bangku fungsinya untuk diduduki. Tapi kalau suatu benda kehilangan fungsi, contohnya bangku sudah nggak bisa diduduki lagi, makanya nilainya jadi kiloan. Uang selembar 100.000. Fungsinya apa? Maknanya apa? Nilainya itu bukan gambar yang bagus, bukan. Ya, suatu saat Bank Indonesia menetapkan uang itu tidak berlaku, maka nggak ada nilainya, maka kiloan jadinya. Koleksi menjadi koleksi. Nah, begitu juga manusia.
manusia bernilai apabila dia ibadah. Kalau tidak ibadah, maka kembali kepada asalnya, yaitu binatang. Kiloan jadinya. Iya, disembelih nggak bisa. Ya, jadi manusia kalau sudah tidak ibadah, ya Anda lihat itu ulaika kal an'am. Dalam Quran kan, lahum qulub la yafqahuna biha, punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak untuk ibadah. Lalu Allah mengatakan balhum adol, lebih parah. Kalau ternak mah bisa untuk orang ibadah, dimakan oleh orang ibadah kan? Kalau itu nggak bisa dimakan, jadi bahan tontonan. Nah iya, hanya warawiri nggak jelas. Kelayang-kelayang. Tuh begitu. Itu jadi ayat itu bukan menjelaskan Allah membutuhkan ibadah, tapi menjelaskan fungsi dari manusia itu ibadah. Kalau tidak ada ibadah, maka fungsi manusia itu hilang. Jadi kalau benda kehilangan fungsinya, ya maka jadi kiloan. Air ini air minum. Nah, kalau air ini nggak bisa diminum, maka jadi kiloan ini. Ya buat cebor aja gitu. Nggak kehilangan fungsi. Tapi kalau dia berfungsi, apalagi dalamnya ada vitamin macam-macam, menjadi mahal. Walaupun sama-sama bentuknya. Kita kembali ke sini. Jadi diharapkan antara penjual dan pembeli, ya, itu membawa kepuasan. Penjual mendapat untung, pembeli mendapat fungsi. Itu kan fungsi dari benda yang dibeli. Tapi kalau benda yang dibeli tidak berfungsi sesuai dengan harapannya ketika dia membeli, ya itu jadi kecewa lah ujung-ujungnya. Nah, itu maksud dari ini. Wa fassalal fuqaha al-akharun bi an yahtasu bit ta'am. Tapi ada yang mengatakan ini khusus untuk makanan katanya. Au yahtasu bil mangkul, atau untuk benda yang berpindah. Ya. Wal ijma' ala butlani bai ta'am al-mabi qabla qabdihi. Ijma'nya adalah batal makanan yang dibeli sebelum dimiliki oleh yang jual. Ya. Seperti broker ya. Broker. Broker kan begitu kan? Contohnya Pak Agus produksi makanan. Saya nggak produksi saya. Ada teman saya tahu, ya, produksi Pak Agus sudah beredar, tahu, pesannya ke saya. Kan saya bisa ganti labelnya. Di Bandung itu banyak begitu itu. Dan termasuk produk-produk Cina itu dia produksi aja. Anda mau dilabeli apa tergantung pesanan. Ya, contohnya mau dilabeli BPI, boleh aja. Produk apa, mesin apa. Nanti dibuat secara massal, mesinnya sama, bentuknya rada beda, dibedain dikit lah. Apanya tadi bedain, apa sennya gitu. Sennya jadi 3 atau itu. Mesinnya semua sama. Nah, nanti dilabeli apa. Jadi saya pernah mengatakan motor itu produk rumahan di Cina itu. Produk rumahan, jadi satu desa beli semua, produksi itu semua. Nanti tergantung pemesan. Sama dengan Rasulullah lah. Rasulullah juga sebenarnya di satu dan lain kesempatan tuh memasarkan. Nih kalau mau nikah, mau ini, orang soleh, itu jadi naik itu orang harganya. Jadi naik kalau mendapat rekomendasi. Kita kembali sini. Jadi benda itu tidak boleh dijual sebelum benda itu kita kuasai. Kalau kita jadi broker gimana ya? Kita untung ngejualin aja. Broker itu kan paling gampang kan, tidak produksi. Negara broker itu adalah Singapura. Kenapa Singapura itu menjadi negara yang maju? Bahkan dia negara kota. Karena kalau kita mau beli ke Amerika lewat dia dulu. Anehnya begitu. Termasuk ini udang yang dikembangkan di tambak-tambak itu. Itu bibitnya beli dari sana, dari Amerika. Tapi harus pesannya ke Singapura. Anehnya gitu. Iya. Jadi mereka udah kong kali kong.
ke situ dulu. Iya, jadi semacam begitu ya. Ya kayak beginilah, kalau kita beli KS, apa bisa langsung ke pabriknya? Kan nggak bisa, mesti ke Jakarta ya. Ya itu, nggak bisa langsung ke situ, padahal kan diproduksi di situ. Saya beli ya, saya butuh, nggak bisa, harus lewat pemasaran. Nah itu, distributor agen. Nah ini yang membuat benda itu menjadi mahal. Ya, saya mau beli ini, saya tahu yang produksi Pak Syafi'i, tapi oleh Pak Syafi'i nggak boleh ke sana, jadi harus lewat sini. Nah, itu jadi sana Rp1 kena ke saya jadi tinggi. Tuh begitu regulasi ini. Makanya sekarang online itu murah karena memotong itu. Memotong itu dia bisa langsung ke produksi. Tapi Anda harus hati-hati sekali lagi. Yang Anda hadapi itu produsen, ya atau bukan? Takutnya dia juga begitu keliling lagi. Ya maka kita tidak heran di marketplace itu bendanya sama, tapi bisa beda-beda harganya. Iya. Iya. Contohnya baju ya, kalau di bidang baju, salah saku aja, sakunya mesti di kanan taruh di kiri, atau mesti di kiri taruh di kanan. Udah masuk BS ini. Langsung di kelas 2. Langsung diedarkan dengan harga murah. Karena dia ada cacat sedikit, nggak tahu sebelah mananya. Dan kita mau main pakai aja, nah dikit nggak apa-apa. Nah itu, ya. Jadi itu mengapa benda itu bisa beda-beda harga. Kualitasnya pasti berbeda. Yang kedua, warada ta'mimul hukm. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min haitsu ta'am wa la ahsabu kulla syai'in ila mithlu. Aku tidak menemukan segala sesuatu kecuali yang sama dengannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Jadi maksudnya antara yang dipesan dengan barang yang datang itu harus sama. Contohnya cat sekarang sudah dikasih nomor ya. Kasih nomor tuh. Kalau kita mau pesen warna apa, udah pakai nomor, udah nggak boleh bilang coklat, nggak bisa coklat banyak, coklat muda, coklat tua, kan susah tuh. Nomornya yang mana? Itu. Dikasih nomor-nomor. Jadi untuk memastikan, menjamin benda yang dipesan itu sesuai. Wa warada hadits ta'am fi riwayat katsira inda Muslim, fadalat annahu la yajuzu bai'u ayyusil atin syuriyat illa ba'da qabdil ba'i laha wastifaiha. Jadi hadis-hadis menjelaskan tidak boleh seseorang menjual benda apapun ya kecuali setelah ada di tangannya dalam kekuasaannya. Warada hadisu aminat ta'am inda Ahmad an Hakim. Ini pokoknya kalau hukum ini ditegakkan, pedagang-pedagang habis nih. Pedagang-pedagang tuh, Anda yang lihat tuh, Anda lihat di jalanan tuh ya, pedagang handphone, ya kebanyakan non muslim kan, mereka punya jaringan, itu yang dipajang dus-dusnya doang, sama contoh-contohnya. Nanti kalau yakin orang itu mau, baru dia ambil bendanya. Itu apa? Antara lain yang kita untuk mengantisipasi pencurian ketika digarong, itu hanya contoh doang, itu nggak ada bendanya, dus kosong, casing doang. Jadi kecele, jadi pencuri. Itu satu. Yang kedua, dia nggak perlu modal gede. Pasti udah, tunggu ya, dia tunggu. Baru dia connect. Nah, di tempat-tempat yang bendanya asli, itu dijaga ketat. Itu biasanya di gudang tuh. Ya, di Cikupa ada sewa gudang kan. Itu yang mewah-mewah tuh diketat-ketat jaga. Tapi ya benda-benda yang dipajang itu ya. Sebab benda sekali dipajang, begitu dijual harganya turun ini, bekas pajangan. Ya, itu dalam perdagangan tuh begitu. Rumit juga ini, karena itu perdagangan dalam Islam ini termasuk fikih yang paling banyak makan tempat. Nah, orang Islam kurang pinter dalam hal itu, makanya kalah. Kalah, akhirnya dagangnya nggak laku, karena dia kurang cepat. Contohnya sama-sama jual kacang. Judulnya kacang, sama-sama dari petik sendiri, ya.
Dimakannya sama, tapi karena kemasannya kurang bagus, jadi harganya turun. Contohnya satu plastik dijual 5.000. Orang lain bungkusnya dibikin bagus, ya, diberitahu komposisinya, diberitahu manfaat makannya itu apa. Kalau Anda beli ini untungnya apa gitu. Kita kan nggak ngejelasin, bruk aja di situ, gabrukan, nggak menarik gitu ya. Plastiknya udah lecek gitu, orang nggak menarik. Nah, itu begitu diberi bagus komposisinya ini, apalagi ada toko-toko yang ikut makan terbukti bisa begini tuh, ada khasiat, ada testimoni. Oh, itu cepat. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya wawasan. Jadi kita selalu tertinggal. Ya, kadang-kadang bahkan hak patennya diambil sama dia. Batik pernah diaku oleh Malaysia, contohnya. Ya, padahal punya kita sendiri, karena kita kemasannya kurang. Terus kalau di negara-negara yang punya kemampuan begitu, itu dipertontonkan. Makanya sekarang Anda lihat orang bikin roti itu kan transparan, ya, tempatnya berkaca kan, kita bisa lihat, oh begitu cara ngadonnya. Tapi dia rahasiakan adonannya kan, tumplek masuk. Iya, dilihat prosesnya, karena orang lebih senang, oh begitu. Itu sudah ditiru sama kita. Contohnya bikin tahu. Ya, di Bandung diberitahu prosesnya dari awal kedelai itu begini. Terus ada prosesnya dia. Dari sini. Nah, itu contohnya. Jadi orang, oh caranya begini. Itu di negara-negara yang begitu. Kebanyakan tuh kita ketinggalan di bidang itu. Jadi harus banyak belajar. Hadis berikutnya. Al-bai'atani fi bai'at. Dua transaksi, dua jual beli dalam satu transaksi. Dua jual beli dalam satu transaksi. Ini membingungkan ya. Wa anhu radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang dua harga, maksudnya dua harga dalam satu benda. Ya, contohnya begini. Berapa saya jual ini? Berapa? Mau kontan apa mau utang? Kalau kontan 100, contoh aja. Kalau ngutang 120. Yo. Nah, terus kata orang itu, ya saya beli tanpa dijelaskan kontan apa utang. Ini nggak ada kepastian si anunya. Ya saya beli bungkus saja main kirim. Nah, dalam perjalanan di harga 120. Tuh. Oh, saya mau kontan harganya. Nah, itu harus dipastikan. Di sini juga ada kecenderungan mengatakan kalau orang membuka dua harga untuk satu benda itu tidak boleh. Tapi nanti di materi lain saya mendapat penjelasan boleh. Jadi kalau Pak Hilman jual suatu benda, ya motor lah katakanlah, betul-betul baru atau bekas boleh ya. Ada yang nawar, ya katakanlah Pak Hilman bertanya mau kontan apa mau utang. Kontan, kalau kontan 10 juta. Kalau utang ya berapa lama? 2 tahun, kalau 2 tahun 12 juta. Contohnya gitu. Nah, ini boleh kalau dijelaskan di muka. Yang tidak boleh adalah, ya udah saya bayarin 10 juta, nggak membahas tentang utang. Dalam perjalanan gagal bayar, waduh saya adanya cuma 5 juta. Waduh kalau 5 juta nggak bisa, habis gimana dong udah saya bawa. Ya jadinya yang 5 juta lagi paling nggak saya cicil sampai 2 tahun. Oh jadi 12 juta Pak. Nah itu yang nggak boleh. Kalau tadinya transaksi kontan, kemudian gagal bayar, karena gagal bayar dipundur. Itu nggak boleh. Ya, sebab ini akan menjadi taktik untuk riba. Jadi riba itu tipis, sama dengan begini.
sebenarnya saya butuh uang, saya nggak butuh barang sebenarnya. Tuh, tapi saya bisa akalin dalam bentuk riba. Ya, contohnya Pak Mul jual motor. Ya, katakanlah harganya 20 juta. Saya beli. Pak Mul, ini saya beli yang ini nih. Oh ya, 20 juta. Dah aja. Nah, sebelum saya terima, sebelum saya pakai, waduh Pak Mul, saya ada kebutuhan. Jadi saya butuh. Tadinya sudah istilahnya utang ya. Utang tuh. Jadi 10 juta disepakati selama 2 tahun, dicicil rata. Oke, nah, sudah disepakati 10 juta, katakanlah dalam waktu 10 bulan lah supaya enak. Jadi sebulan 1 juta. Begini Pak Mul, jadi motor ini saya jual lagi aja. Dijual lagi? Iya. Ya udah 9 juta dah. Nah, dibeli sama Pak Mul yang jual tadi. Ngerti nggak? Ini taktik buat riba sebenarnya. Jadi saya dapat uang cash dari Pak Mul 9 juta. Saya kan harus bayar Pak Mul 10 juta kan? Tapi tempo. Nah itu sebenarnya ngutang. Ngerti ya? Sebenarnya itu ngutang dengan memutarkan barang itu. Itu di tempat pesantren saya, ya di kampung pesantren saya ada yang gitu. Ada ustadz begitu. Sebenarnya pinjam uang. Iya, dipakai transaksi. Tapi kalau saya bilang langsung ke Pak Mul pinjam 9 juta nanti tak bayar 10 juta. Itu kan jelas-jelas terang-terang nggak boleh itu. Ya kan diputar dalam bentuk barang. Itu dalam Islam tidak boleh. Ya kita bisa ngakalin begitu, tapi kan Allah Maha tahu. Allah kan Maha tahu, kita kan hanya tahu saja. Atau sok tahu ya. Kita sok tahu, Allah Maha tahu. Menghadapi yang Maha tahu. Allah tahu, ujung-ujungnya begitu. Nipu Allah. Tuh, itu nggak boleh. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Muhammad ini bukan Rasul, nggak mungkin sampai ngatur sejauh itu. Ya kan? Ada nggak tokoh yang ngatur sampai sedetail itu? Nggak mungkin. Tidak ada. Kalau bukan Nabi ya, orang biasa sekalipun mujaddid, reformer, pasti dia membahas garis-garis besar. Sampai sekecil-kecilnya tidak mungkin. Sampai detail ini. Kalau bukan ini Rasulullah adalah utusan Allah, berasal dari yang tidak mungkin. Kalau hanya dari Muhammad tidak mungkin. Ya, kita harus insaf di situ. Jadi barang siapa yang menjual benda dengan 2 harga, maka falahu au kasahuma. Maka yang dihitung adalah benda dengan harga terendah. Kalau dia membuka 2 harga. Ya, contohnya waktu pagi ditanya 10 juta. Begitu sore nanya lagi 9. Ini mana yang benar ini? 10 apa 9? Dia buka 2 harga, maka yang terendah itulah yang disepakati. Nah tadi bilang 9, harus dijadikan 9. Ya kalau ngotot, saya ngomong 10 kok, nggak boleh begitu. Jadi ada tipe orang yang sebenarnya juga ingin mencari tahu nilai benda dia. Dia dijual rumah. Dia sebenarnya pengen tahu nilai jual rumah dia, bukan untuk dijual. Jadi dia tuh dijual rumah. Ya dia buka harga 300 katanya. Oh 300 ya, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Orang itu kemudian datang lagi. Ya Pak jadilah. Waduh nggak bisa kalau sekarang. Jadi berapa dong? 325. Terus saja begitu. Orang datang lagi. Oh iyalah jadilah. Waduh udah naik lagi Pak. Memang niatnya nggak jual.
Ada tipe orang begitu. Iya, ada tipe orang begitu. Dan itu saya real ada orang. Tapi bukan untuk nyindir Anda ya. Jadi aneh memang perilakunya aneh. Pokoknya kalau kita mau beli dia nggak mau aja. Padahal dia buka harga segitu. Nanti begitu samperin dia naikin. Aneh orang. Jadi memang niatnya bukan untuk dijual. Nah kalau kita sudah menghadapi orang seperti itu, sebaiknya jangan dijadiin. Sebab di kemudian hari nanti akan jadi masalah. Ya, kasus-kasus di Lampung itu banyak benturan dengan orang Jawa. Gara-gara orang tuanya menjual tanah. Udah dibayarin. Tapi orang Jawa kan cukup dengan tanda tangan saja. Ya, nggak taunya orang tuanya meninggal. Anaknya nggak ngaku udah dijual. Ahli waris lain juga. Ahli waris lain juga. Iya. Saya belum jual, saya nggak mau tahu. Tarik lagi. Nah ini modus sebenarnya. Karena terjadi bukan sekali. Modus. Kecuali pembelinya itu orang kuat. Baru dia nggak bisa ditipu. Tapi kalau pembelinya lemah, itu dibuat modus begitu. Nah, nanti bisa dilaporin ke polisi. Polisinya juga dinego. Kan umumnya orang Jawa itu kan milih sing penting sing waras ngalah gitu kan. Orang Jawa milih begitu, apalagi dia merasa tamu kan. Bisa sing waras, udah lepas aja bisa. Lagi-lagi kita jangan percaya. Nah begitu kebanyakan. Nah, jadi kita harus kuat. Salafun wa bai'un syartani fi bai'. Larangan menggabungkan transaksi utang piutang atau pinjaman. Itu tadi kayak tadi itu. Ya, jadi kita butuh uang tapi kita menggolengkan barang. Saya beli bahkan kadang-kadang belum diserah terimain, saya jual lagi Pak. Waduh ada emergency nih, tiba-tiba saya butuh uang. Jadi benda yang diberi 10 juta tadi dengan hutang, saya jual 9 juta. Nanti ngangsur tetep Pak gitu. Tenang. Saya jual lagi dah 9 juta. Karena itu benda belum dipakai, ya maulah. Ya ini sebenarnya modus untuk melakukan riba. Aslinya dia butuh uang, bukan butuh barang. Apa kesimpulan dari suratus salaf? Nah, cara utang dan jual beli sekaligus. Ayuridu syakhsu, seseorang ingin ayasyari sil'ah, membeli benda bi aktsara min samaniha, lebih tinggi dari harganya. Li ajrin nasa, karena tempo. Jadi dua harga. Ya, kalau benda itu kontan 10 juta, kalau utang 12 juta. Dia milih 12 juta. Nah, sebelum benda itu diterima dia jual lagi. Ya kayak tadilah sudah disampaikan. Asyartani fi bai'i lahu suwarun minha yaqula bi'tu hadza naqdan. Salah satu bentuknya adalah saya jual ini dengan kontan dan dengan hutang. Jadi harga kontan segini, harga hutang segini. Wa minha ayyasyara bai'i al mushtari ala yabiasila. Tapi syarat kalau kamu beli benda dari saya nggak boleh dijual. Ya, kalau sang penjual mengatakan begitu, itu juga tidak sah. Ya, contohnya Pak Bambang ingin memberi pada saya mau hadiahkan ini, benda contohnya, handphone. Saya berikan pada Pak Sarip, tapi tolong jangan dijual. Nah, ada bahasa tolong dijual, jangan dijual, itu tidak boleh. Ketika kita sudah memberi, maka sudah ada peralihan hak. Apa mau dijual mau enggak, itu terserah yang diberi. Cuma memang dari sisi etika ya jangan terlalu cepat gitu kan. Ya kan? Bayangkan aja kalau saya diberi oleh Pak Bambang lalu saya jual Pak Mul di depan Pak Bambang. Enggak ada moral itu. Mau enggak? Dari sama. Tapi secara hukum boleh begitu itu. Cuman kalau Pak Bambang memberi tapi ada tambahan kata-kata itu yang justru nggak boleh. Tapi kalau asli memberi saja, Pak Mul, saya jual nih lah di depan Pak Bambang.
Kan sakit kitanya. Ya, seperti itu pernah dilakukan oleh sahabat ya. Jadi dia sampai nyulam karena dia tahu Rasulullah sering ngomong-ngomong itu, wah yang namanya batik keris tuh, wah top markotop. Jadi dia berusaha tuh bikin sendiri, ngebatik. Ya, dia akan merasa bangga kalau Rasulullah pakai itu kan. Dipakailah benar oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tipe orang yang jika tidak maksiat diminta akan diberi. Contohnya begini, kalau dia pakai baju, diminta bajunya. Kalau kira-kira nggak telanjang, dia akan kasih. Kira-kira begitulah. Ya, aksesoris lah, seperti sorban, peci. Ini kan nggak membuat telanjang kan? Waduh, bagus amat Rasul. Boleh buat saya. Pasti akan dikasih. Ceritanya gitu. Ada yang minta, di depan yang ngasih. Ya, yang minta mah nggak tahu. Ya Rasulullah, sorbannya buat saya ya. Oh ya boleh. Marah yang ini, yang ngasih. Saya udah prihatin sampai nyulam supaya dipakai Rasul. Kok kamu minta? Yang minta dia jawab, saya bukan kurang barang, saya bukan. Tapi saya ingin memakai barang yang telah disentuh oleh tubuh Rasulullah. Jadi dua-duanya benar. Dari Rasulullah mah tenang aja karena nggak tahu menahu, tapi dia berantem sendiri. Kamu keliwatan, orang saya sengaja makain Rasulullah. Ya saya juga bukan butuh barang, saya pengen yang sudah tersentuh tubuh Rasulullah. Nah itu ya. Jadi tidak boleh bi ayyakula bi'tuka hadzal mata bi alfin ala antaslufani alfan fi mata'in. Aku menjual benda ini 1.000, tapi syarat kamu harus ngutangin aku. Tuh. Jadi dia menjual sekaligus, contohnya begini, Pak Ilman, saya jual benda ini, ya, 1.000. Contohnya gitu. Dibikin murah benda ini, tapi Pak Ilman ngutangin saya. Saya sebenarnya butuh duit. Jadi saya rendahkan ini supaya dapat itu keuntungan tadi. Sama dengan tadi. Benda ini harga jualnya 12 juta. Saya jual ke Pak Ilman 10 juta. Tapi nanti Pak Ilman utangin saya 20 ya. Kan saya dapat 10 jadi. Nah, contohnya gitu. Dan Pak Ilman sudah dapat 2 juta di depan. Ya kan? Tapi saya nanti ngutangin 10 juta. Itu ngakalin sebenarnya. Ngerti ya? Ini bentuknya begitu. Paham belum? Saya jual benda ini ke Pak Hilman. Harga jual ini di pasaran 12 juta. Pak Hilman, ini tak jual 10 juta. Kan turun harga tuh. Ya kan? Harga pasarannya 12. Tapi nanti Pak Hilman utangin saya 20 ya. Itu. Saya sebetulnya butuh 10 juta, maka yang 10 itu saya bayar, ini kan, nah, saya dapat 10 juta, tapi saya utang. Kalau pedagangan mau aja lah. Mau, karena itu bisa dioper lagi 12 juta. Udah, oh ya boleh lah, dia untung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketidakpastian yang dimaksud adalah salah satu hadis yang paling menarik minat dalam kajian mereka adalah hadis terkait dengan imamah dan baiat. Yang pada intinya menyebut bahwa umat Islam harus masuk ke dalam kelompok yang memberlakukan sistem imamah dan melakukan baiat. Jadi ada tempat-tempat tertentu, organisasi tertentu yang jika kita masuk harus berbaiat, termasuk kepada Ikhwanul Muslimin. Saya dengar PKS juga begitu, kader-kadernya disumpah, ya harus baiat. Jadi orang yang sudah berbaiat ini seakan-akan dihadapkan pada apa ya, semacam hutang ya, hutang moral gitu. Kalau sampai melanggar, itu tuh.
yang pada intinya menyebut bahwa umat Islam harus masuk ke dalam kelompok yang memberlakukan sistem imamah dan melakukan baiat. Doktrin ini menjadi sangat menarik bagi banyak umat Islam yang mencari kepemimpinan spiritual yang jelas di tengah ketidakpastian politik dan sosial pada saat itu. Ketidakpastian dimaksud adalah munculnya kebijakan ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi dulu eka-eki. Ekstrim kanan ya ditujukan kepada aktivis Islam. Ya. Ekstrim kiri ditujukan kepada komunis. Dua kutub ini di Indonesia masih besar pengaruhnya. Tarik menarik. Ya. Jadi orang-orang yang dulu dituduh komunis, mereka dan keturunan-keturunannya menyimpan dendam yang diduga sekarang itu menjadi korban JK. JK berniat baik menceritakan apa yang baik lalu diviralkan tuh. Makanya dituntut sekarang. Ya, di ujung-ujungnya mereka berbuat curang karena potongan-potongan video itu dipotong-potong sama dia. Jadi ada tujuan tertentu. Tuh, yang kedua begitu. Kemudian contohnya adalah pelabelan berbagai gerakan Islam sebagai radikal atau subversif yang dulu sering dituduhkan tuh anti Pancasila. Jadi umat Islam dibenturkan pada Pancasila. Ini adalah niat busuk dari orang yang benci Islam sebenarnya. Orang Islam kemakan isu. Jadi dia masukkan ke kotak penentang Pancasila. Kalau sudah orang dimasukkan kotak penentang Pancasila, maka dia berhadapan dengan prajurit. Kenapa? Karena prajurit disumpah untuk membela mati, ya sampai mati falsafah negara. Tidak mungkin dia akan setengah-setengah, tidak mungkin. Prajurit siap dengan senjatanya. Jadi kita dimasukkan ke situ oleh orang-orang yang sebenarnya benci Islam. Nah, orang Islamnya mau. Iya, begitu dia masuk kotak situ, semua gerakan dia dipantau. Nggak bisa kemana-mana. Lumpuh dia sebenarnya. Tapi itu sering dimanfaatkan. Kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh aparat untuk setoran. Itu jahatnya begitu. Untuk setoran. Nanti kalau udah banyak mereka setor. Jadi pimpinannya sebenarnya setor. Jadi aman, tuh aman. Nanti suatu saat lagi diancam lagi dia, setor lagi. Begitu terus. Nggak ada yang signifikan. Contohnya ada pelabelan tadi ya. Merasa bahwa kebijakan ini sengaja diterapkan untuk melemahkan posisi mereka dalam politik dan masyarakat. Tuh, tujuannya begitu. Seperti sekarang kita juga sering mendapatkan wejangan Islam tidak boleh membahas politik. Kan kita suka dengar tuh. Kenapa? Karena Islam tuh banyak jumlahnya. Kalau dia membahas politik, nanti orang Islam menyatu gitu loh. Nggak kebagian nantinya. Kan supaya mereka ini berbagi. Kan orang Islam itu paling banyak di Indonesia ini. Jadi kita karena mayoritas, maka dibuat begitu. Jangan membahas politik, sehingga mereka tidak menyentuh politik, jadi dirogohi itu sama partai-partai. Gimana? Yang ngomong orang Islam. Keroknya. Kalau bukan orang Islam, kan begitu kebanyakan. Aktivis-aktivis juga begitu. Tidak boleh bicara politik. Padahal Islam membahas keluar masuk toilet ada doanya. Tidak mungkin tidak membahas politik sebesar itu. Tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Jadi kata di sini, hal ini masih ditambah dengan meruncingnya perbedaan penafsiran antara kelompok NI dan LDI terhadap hadis, barang siapa mati dalam keadaan tidak baiat di lehernya, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Nah ini, matami'atan jahiliyah. Ini hadis ini sering dipromosikan untuk nakut-nakutin orang. Kalau nggak ikut jamaah, Anda sesat. Sehingga bangsa Indonesia mendambakan kepemimpinan yang bukan nasional. Yang dia idolakan bukan pemimpin nasional. Seharusnya kita mendukung kepemimpinan nasional. Meskipun kita nggak cocok dengan pemimpin hari ini, katakanlah, itu hak Anda. Tapi seburuk-buruknya pemimpin kita ini, sadarilah itulah pemimpin negaramu.
negara kita yang jelek ini. Ya nggak apa-apa, sekarang jelek, kita perbaiki. Sebab kalau kita mengatakan jelek lalu kita keluar, ini akan dimanfaatkan orang lain yang membangun, nanti Anda sendiri menyesal. Jadi anak kita tidak ditaruh jadi aparat di situ karena kita benci kan? Otomatis kan? Nah ini nanti lama-lama besar akan banyak lahir opung-opung di kemudian hari. Gitu loh. Jangan kita biarkan, harusnya jenderal-jenderal itu orang Islam. Sana jenderal Islam. Harus begitu. Ke depan. Kalau kita sudah benci, boro-boro kita mau naruh anak di situ. Nggak akan. Nah, kalau sudah nggak akan, nanti yang penguasa, yang punya senjata, orang lain. Ini bahaya. Yang boleh kita lakukan adalah, kita boleh duduk di situ, tapi kita soleh. Ya memang susah Pak, ya susah memang. Itulah perjuangan. Kita usahakan negara ini berjalan dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam. Itu perjuangan kita. Jangan kita menarik diri. Sebab kita tidak akan bisa. Anda apa mau buat negara sendiri? Ya kan? Sejelek-jeleknya yang beratur ada di Indonesia, ini negara kita loh. Negara kita harus sadar semuanya. Nah itu. Ya kita kalau melihat sempurna ya nggak ada perbaikan gitu kan. Nah, sama dengan rumah tangga kita, sejelek-jeleknya rumah kita dengan bodol gentengnya jelek, itu rumah kita. Anda kalau lihat bagus, itu rumah tetangga. Ya kan? Jangan gara-gara rumah kita jelek, lalu kita mendambakan rumah tetangga. Ya perbaiki yang jelek itu, perbaiki, kita bekerja keras, yang rusak kita perbaiki. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita menjadi anak yang dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.